Bangsa Indonesia yang religius sangat beruntung karena dalam suasana banyak kritik atas keputusan Mahkamah Konstitusi dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka kader PDIP sebagai calon wakil presiden pada Munas Golkar hanya ada kritik dan tidak ada kemarahan. Perbedaan hendaknya jangan timbulkan kemarahan. Sesuai pustaka suci Bhagavad Gita, bahwa kemarahan harus dijauhkan karena merusak kebahagiaan. Pada Bhagavad Gita Adhyaya 16 Sloka 21 dinyatakan, Rividam naraka sejam dwaram nasanam atmana kamah kroda tatalobas tasmat etat trayam trajet. Ada 3 pintu gerbang menuju neraka, jurang kehancuran diri, yaitu kama atau hawa nafsu, kroda atau kemarahan, dan loba atau sifat rakus. Oleh karena itu, ketiganya harus ditinggalkan. Mengingat betapa buruknya sifat marah, maka pustaka suci Bhagavad Gita sebagai wahyu Tuhan memerintahkan agar umat manusia meredam atau mengendalikan kemarahan. Seseorang yang memiliki keimanan yang baik harus mendorong agar sifat marah dikendalikan dan dijauhkan agar kehancuran diri terjauhkan dari kehidupan kita. Sesuai pustaka suci Bhagavad Gita, ada manfaat sangat baik bila mampu mengendalikan kemarahan. Pertama, pengendalian kemarahan mempunyai manfaat dalam memelihara kemampuan berpikir manusia dan mengambil keputusan yang benar dan bijaksana. Sesuai Bhagavad Gita Adhyaya 2 Sloka 56 dinyatakan, Dukes anuwigdamanaham sukesu vigata sapra wigaraga baya kodam sitadir munir usyate. Orang yang tidak sedih di kala duka dan tidak kegirangan di kala bahagia, bebas dari hawa nafsu dan amarah, ia disebut orang yang sangat bijaksana. Dari sloka ini menggambarkan bahwa apapun yang kita alami, kita terima dengan kesabaran, kita terima dengan keikhlasan. Biarkan anugerah Tuhan, jalan Tuhan memberikan yang terbaik, apa yang harus kita terima sesuai dengan karma-karma yang kita lakukan. Yang kedua, dengan mengendalikan amarah bisa memperoleh kebahagiaan sebagai seorang yogi. Dalam Bhagavad Gita Adhyaya 5 Sloka 23 dinyatakan, Sakotiha vivayah sodum praksarira vimoksanat kama krodavamma vakmasal yuktaksa sukinara. Dia yang mampu menahan kecenderungan keinginan dan amarah di dunia ini, sebelum meninggal jasad raganya, ia adalah seorang yogi. Dia adalah orang yang bahagia. Seorang yogi seperti itu mendapatkan kekuatan yang tidak terhingga dan selalu dalam kendali amarahnya. Sloka ini memberikan penegasan bahwa dengan mengendalikan kemarahan, kita akan memperoleh anugerah baik bagaikan seorang yogi, bagaikan seorang yang penuh kesucian, bagaikan sinar suci yang selalu menyertai hidup kita, dan karenanya kita akan selalu bahagia. Yang ketiga, pengendalian amarah merupakan harta yang tidak ternilai dari seorang yang dilahirkan
dari sifat-sifat dewata. Bhagavad Gita Adhyaya 16 Sloka 2 menyatakan, Ahisa satyam akroda tiaga santir apai sunam daya bute soal tityam marjam arir acapalam. Tidak menyakiti, bebas dari nafsu amarah, tenang, tidak memfitnah, kasih sayang pada semua makhluk, lemah lembut, sopan dan berketetapan hati akan menjadi sumber kebahagiaan. Dari sloka ini sangat tegas mengajarkan kepada kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang welas asih. Apapun perbedaan yang terjadi, apapun rasa duka yang kita terima atas perbuatan orang lain, hendaknya kita menerima dengan keikhlasan, menerima tanpa melakukan perlawanan, bahkan menjauhkan diri dari upaya ingin menyakiti atas nafsu-nafsu yang tumbuh dari kita. Manakala kita terbebas dari rasa membunuh, melawan, menyakiti orang lain atas perlakuan yang kita terima, maka kita akan mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan. Yang keempat, melalui pengendalian kemarahan, maka layak mencapai Brahman. Sebagaimana Bhagavad Gita Adhyaya 18 Sloka 53 dinyatakan, Aham karam badalam darpam karma krodam pragih graham himusca nirmana santo brahma butya kalpate. Setelah membuang jauh-jauh keakuan, kekerasan, nafsu amarah dan penuh kedamaian dalam hati kita, maka ia akan mencapai Brahman. Manusia bijaksana, seorang yogi, kelahiran dewata, dan manusia yang layak mencapai Brahman ada keutamaan dari menahan amarah atau mengendalikannya. Sloka ini tegas menyatakan bahwa hanya orang-orang yang mampu mengendalikan amarah akan mencapai Brahman. Dalam kehidupan akan mendapatkan anugerah perlindungan dan kebahagiaan Brahman. Setelah kematian akan mencapai Brahman dengan menyatunya Atman dengan Brahman. Sebagai bagian dari bangsa yang menjunjung cinta kasih dan keimanan, maka sebesar apapun perbedaan, sekuat apapun ketidaksetujuan, tidak perlu ada kemarahan. Sesuai sloka-sloka yang diajarkan pada pustaka suci Bhagavad Gita adalah contoh nyata dan perlu kita renungkan dalam kehidupan manakala kita mengalami banyak tantangan dan godaan untuk melakukan tindakan marah. Pada suasana pemilihan calon presiden dan wakil presiden, di mana akan ada kontestasi yang bisa menimbulkan percikan-percikan marah, patut kita belajar dari fakta-fakta kehidupan yang nyata sebagai bagian bagaimana kematangan keimanan yang perlu tetap kita jaga. Pada pernyataan yang sangat mengagumkan dari banyak pihak pada saat-saat seperti suasana pemilu presiden, hendaknya menjadi bagian dari perenungan kita untuk selalu menguatkan dan mengembangkan jati diri agar terjauhkan dari sikap marah. Sebagaimana sikap Kapitra Ampera, seorang kader PDP,
yang bisa menjadi perwujudan bagaimana suasana batin yang dialami atas kepindahan sesama kader menjadi lawan pada saat pemilu presiden dan wakil presiden. Namun keteduhan, kesejukan, dan jauh dari amarah adalah sebuah sikap menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari kepercayaan atas kekuatan Tuhan. Bahwa hanya Tuhanlah yang tahu kebenaran sejati, tidak ada yang lain. Dan hanya Tuhanlah yang tahu dan memastikan bisa memenuhi keadilan sejati. Tuhan sebagai pemilik kekuasaan berhak memberikan kepada siapa saja yang pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Karena itu, manusia yang hanya bisa berjuang dan berdoa hendaknya jangan melakukan perjuangan dengan disertai kemarahan dan bahkan harus kendalikan kemarahan, karena apapun yang terjadi akan terjadi manakala Tuhan berkehendak. Bagi siapapun sebagai sesama bangsa, marilah kita menjaga kesejukan sesakit apapun rasanya dalam perjuangan, karena kita tetap sebagai manusia yang harus berjuang melawan ketidakbenaran, harus berjuang untuk menjawab dan menjaga bagaimana kita hidup sebagai sosok yang penuh kasih sayang dan menjadi bagian dari Tuhan dalam melakukan pelayanan kebaikan untuk kebahagiaan sesama. Bagaimana sebenarnya respon dari PDIP melihat Golkar yang kemudian mengusulkan nama Gibran menjadi bacawa pres Prabowo, dan ada Mas Gibran di acara Rapimnas menerima surat atau dokumen pengusulan namanya sebagai bacawa pres Pak Prabowo. Bagaimana respon PDIP? Kita ini mau pesta demokrasi kan. Kalau pesta itu semua harus enjoy. Semua harus bergembira. Siapapun pengantennya, kita syukuri aja, kita apresiasi ya. Karena bagi PDI bahwa kami telah mendeklarasikan pasangan capres dan cawapres dan fokus ke sana. Jadi tidak lagi berpikir tentang yang lain, dan apa yang diputuskan itu bagian dari hak konstitusi dan itu tidak melanggar hukum. Jadi kita tidak usah ributkan siapa mendampingi siapa. Kita bersyukur sudah ada pasangan capres dan wapres masing-masing. Lalu nanti tinggal itu kan hanya pintu masuk ya, partai maupun gabungan partai itu pintu masuk untuk memulai pesta. Nanti kan pasarnya tuh segmennya kan masyarakat. Jadi masyarakatlah yang menentukan nanti siapa yang menjadi pilihannya. Oke. Baik, jadi Pak Kapitra, berarti dengan kata lain Anda mencoba mengatakan PDIP sebetulnya fine-fine saja ketika Gibran dicoba dipinang oleh porosnya Pak Prabowo. PDI fine-fine saja dengan hal itu? Kita bangga ya, kita bangga aja kan, bagaimanapun bangsa ini telah melahirkan ya sistem pemilu dan sistem pilpres yang bisa menjadi contoh sebenarnya. Jadi kami dari PDIP telah mendeklarasikan, telah mendaftarkan capres dan wapres kami. Jadi kita ngapain harus berpikir yang lain gitu. Kita nyiapkan aja ya, bekerja keras untuk bisa diminati oleh pasar yang disebut masyarakat. Baik. Jadi takdir Tuhan itu didelegasikan pada tangan-tangan masyarakat. Jadi kita happy aja.